Halo semuanya, selamat pagi. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, kita mau membahas materi 7, Explore Data in Power BI, sama Publish and Share in Power BI. Nah, untuk informasi buat kalian, jadi minggu ke-11 ini tuh adalah minggu terakhir kita belajar materi-materi yang ada di Power BI gitu, karena materi kita udah habis. Jadi kan yang kemarin juga pertemuan yang sebelumnya kita udah belajar DAX kan, belajar DAX dulu sama belajar yang use visual in Power BI. Terus ya udah berarti materinya tinggal yang explore data in Power BI sama yang publish and share in Power BI. Nah, untuk minggu depan itu kalian bakalan latihan soal gitu. Pokoknya latihan soal kayak semacam pengenalan soal gitu, review-review materi untuk persiapan UAS nanti gitu. Terus setelah review seperti biasa bakalan kuis dan minggu selanjutnya itu adalah UAS. Iya, UAS kalian. Jadi kalau bisa kalau emang masih ada materi yang ingin ditanyakan, silahkan gitu loh sebelum kuis dan sebelum UAS gitu masih bisa ditanyakan. Dan kalian kalau bisa juga review-review materinya. Jadi kalau misalkan ada materi yang bingung masih bisa ditanyain ke saya dan Sylvia gitu. Nah, jadi untuk materi yang pertama ini kita mau belajar explore data in Power BI dulu. Nah, kurang lebihnya kalau yang materi ini tuh kita bakalan lebih banyak belajar di Power BI Service gitu. Jadi kayak ngejelasin atau mempelajari fitur-fitur apa aja yang ada di Power BI Service. Ini yang pertama, 7.1, Introduction to Power BI Service. Nah, sebentar. Jadi seperti yang kalian tahu juga pasti kan apa namanya kalau misalkan kalian klik di Sway di sini nanti bakal langsung ngarah ke kalau misalkan kalian klik ininya di sini, di linknya di sini nanti bakalan langsung ngarah ke Sway-nya. Tuh. Terus introduction to the Power BI Service. Jadi seperti yang udah sering kita mention juga dari awal banget juga sempet kayaknya udah dikasih tahu kan kalau Power BI Service itu adalah salah satu bagian juga dari Power BI. Yang mana dia itu bentuknya web gitu loh, berbasis web. Terus udah gitu bisa kita gunakan itu sebagai ekstensi dari Power BI Desktop. Terus di Power BI Service itu kita bisa upload laporan, terus habis itu bisa bikin dashboard, terus bisa mengajukan pertanyaan di question and answer. Kita juga bisa sharing ke sesama organisasi kita. Terus banyak fitur lain yang bakalan memudahkan kita juga untuk menganalisis data di Power BI gitu. Nah, ini untuk pengenalan aja. Nah, nantinya juga kita bakalan belajar gimana caranya upload reports gitu kan. Terus habis itu create dashboard sama ask question of your data. Gitu deh, ini pengenalan aja. Terus kalau kalian mau nonton videonya boleh juga silahkan. Tuh video untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan. Sebenarnya sama aja sih. Apa yang ada di videonya itu sebenarnya cuma menjelaskan apa yang ada di Sway-nya. Terus untuk materi yang kedua adalah Quick Insight in Power BI. Jadi gambaran umumnya dulu, Quick Insight itu adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Power BI Service untuk kayak semacam lihat rangkuman dari isi visualisasinya. Jadi tanpa kita otak-atik dulu si visualisasinya tuh kita udah tahu maksud visualisasi ini tuh apa dengan fitur Quick Insight ini. Nanti langsung muncul inti dari visualisasi ini tuh apa gitu. Jadi atau bisa juga dibilang Quick Insight tuh dipakai buat yang males pakai Power BI buat bikin visualisasi tapi mau analisis data. Nah, dia tuh bisa gunain Quick Insight ini. Tuh. Nah, caranya gimana bikin Quick Insight? Ini sebenarnya di sini kalau kalian lihat di sini juga udah ada caranya. Ini di Sway-nya. Jadi ke Power BI, terus nanti ke dataset, semua workspace, terus habis itu get quick insight gitu-gitu. Nah, ini kita mau praktekin aja langsung. Gitu. Nah, nih, kurang lebih kan kalau misalkan kalian buka Power BI, tampilannya kayak gini.
Nah, ini tuh namanya navigation pane. Terus habis itu biasanya data-data kalian itu adanya di sini nih. Di space. Nih. Kalau misalkan di yang di Sway, My Workspace-nya itu kalau misalkan diklik itu nanti di sininya ada banyak nih. Di sini ada list-listnya. Cuma saya nggak tahu nih kalau misalkan Power BI punya saya tuh bentuknya kayak gini. Jadi My Workspace-nya itu kalaupun saya klik di sini tuh dia nggak muncul gitu loh di bawahnya. Jadi kayak mentok gitu. Cuma caranya itu tinggal klik aja sih My Workspace ini. Terus habis itu nanti muncul nih tampilan kayak gini. Jadi kalian bisa, ini kan bentuknya all kan. All. Jadi terus udah gitu cara bedainnya, kalian bisa lihat di type-nya. Jadi kayak ini yang pertama adalah dashboard, terus yang kedua report, yang ketiga dataset, report, dataset, dashboard, report, dataset gitu-gitu. Kalian bisa lihat type-nya di sini. Jadi nggak usah bingung. Tuh. Nah, untuk gimana caranya kita bisa dapat quick insight, itu kita langsung bisa ke caranya tuh ke dataset. Terus habis itu di bagian datasets-nya, kita klik yang ini nih, yang titik 3. Terus habis itu kita klik yang ini, get quick insight. Tuh, get quick insight. Nanti dia langsung cari. Jadi sebenarnya bisa dibilang si quick insight itu kayak semacam bikin visualisasi dengan cepat dari dataset yang kita punya. Jadi kalau misalkan males nih bikin apa namanya? Bikin visualisasi gitu di Power BI desktop tapi udah punya datasetnya dan udah nyambung ke Power BI service-nya, kalian bisa langsung ini pakai quick insight itu. Terus kalau misalkan udah nih, udah selesai dia bikin insight-nya, nanti di sini seperti biasa bakalan ada notifikasi, terus kita view insight aja. Nah, kalau kita udah klik view insight, nanti dia bakal langsung ngarahin kita ke sini, quick insight for opportunity analysis sample. Terus di sininya itu ada penjelasannya gitu, faktor product revenue is trending upwards gitu. Terus there is correlation between opportunity and product revenue gitu-gitu. Pokoknya kayak udah ada visualisasinya gitu loh. Terus di sebelah sininya tuh ada penjelasannya. Gitu, kurang lebih quick insight. Terus kalau misalkan ini kan kita udah bikin insight nih. Terus misalkan kita mau lihat lagi insight-nya, tapi kita udah ke back gitu lupa caranya gimana. Bisa balik lagi ke My Workspace, terus habis itu balik lagi nih ke Dataset and Data Flows, terus ke sini, terus pilih yang View Insight. Kita View Insight, nanti dia bakalan ngarah ke insight yang tadi gitu loh. Balik lagi. Gitu. Gitu, sekian untuk Quick Insight. Jadi kayak gitu. Kalau mau lihat lebih jelas lagi atau penjelasannya pakai bahasa Inggris, kalian bisa lihat video di sini ya. Tuh. Terus sekarang untuk materi yang ketiga, create and configure dashboard. Sebenarnya materi yang 7 ini nggak terlalu berat sih. Kalau misalkan menurut saya tuh yang materi yang lumayan berat banget itu tuh yang kemarin. Yang materi 6 sama materi 9 karena itu lumayan juga saya buat memahami materinya. Kalau materi yang ini sih nggak terlalu susah karena sebelum-sebelumnya udah pernah di-mention gitu, udah pernah dibahas dikit-dikit, jadinya nggak terlalu berat. Nah, create and configure a dashboard itu seperti yang kita tahu, dashboard di Power BI itu kan isinya tiles kan, kayak visualisasinya itu namanya tiles. Atau visualisasi yang udah kita pin, jadi visualisasi yang udah kita pin itu kan namanya tiles. Nah, itu tuh ada dashboard gitu. Terus cara buat adding visual ke dashboardnya juga saya yakin kalian udah pada tahu kan. Jadi kita ke report, terus habis itu nanti tinggal pin aja, terus pilih dashboardnya mau yang mana. Tuh. Jadi untuk materi yang ini tuh kita lebih kayak ke gimana nih caranya ngepin visualnya untuk nanti bakalan ada di dashboard gitu. Terus habis itu sama nih gimana caranya. Terus setelah itu balik lagi ke dashboardnya. Terus kita edit details gitu-gitu. Sekarang kita contohin. Jadi ini kan tadi yang quick insight. Gimana caranya buat balik lagi ke reportnya nih kalian tinggal klik aja pokoknya di My Workspace yang ini gitu. My Workspace yang ini terus kalian bisa pilih all atau konten atau
dataset, data flows. Pokoknya ini tinggal kalian pilih aja. Nah, kalau misalkan kita mau bikin dashboard, pertama kali yang kita lakukan adalah ke bagian report kan. Nih, bagian report yang ada tulisan reportnya gitu kan. Bagian reportnya. Oh ya, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi kalau misalkan, ini kan saya datanya sebenarnya bisa dibilang udah rada banyak. Ini tuh saya pakai data aja, contoh data yang ada di Power BI. Jadi kalian bisa klik get data aja di sini. Nah, nanti apa namanya? Di sini banyak nih, ada My Organization, Services, Files, Database gitu-gitu tinggal kalian klik aja get gitu. Nah, atau sampel juga bisa. Jadi nanti bisa bisa langsung muncul tuh pilihan-pilihan kayak gitulah pokoknya. Kayak data-data yang udah tersedia, yang udah disediain sama si Power BI buat kita latihan. Gitu. Ini kan kayak sampel-sampel-sampel. Nah, balik lagi gimana caranya untuk bikin dashboard. Jadi kita ke bagian report. Bagian report itu kita ke bagian yang udah ada visualisasinya lah gitu. Kayak udah dibikin visualisasinya di Power BI Desktop. Terus abis itu kita pin visualnya yang mana yang mau kita mau. Nih misalkan saya pin visual yang mana ya? Yang mana aja sih sebenarnya? Yang ini nih misalkan. Ini yang tree map kita pin. Terus habis itu kalian tuh harus pastiin dulu kalian itu udah punya dashboard atau belum gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian belum punya dashboard, nggak ada existing dashboard itu kalian kliknya yang new dashboard, terus habis itu dashboardnya dinamain misalkan nih kan saya dashboard 1 udah ada, saya namain jadinya dashboard 2 gitu. Pokoknya pastiin deh tempat dia kalau kalian nggak ada dashboard sebelumnya ya pilihnya yang new dashboard gitu. Terus habis itu dashboard name-nya jangan lupa dinamain. Nah tapi kalau misalkan udah ada dashboardnya, terus kalian bisa pilih nih mau dashboard yang mana. Tuh, coba saya contohin pakai new dashboard aja, saya namain dashboard 2, terus habis itu klik pin. Tuh, terus ini nanti bakalan ada pilihan kayak gini, cuma saya mau dashboardnya rada banyak, jadinya ada beberapa gitu. Ini saya masukin ke dashboard 2, pin. Terus habis itu, seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan dashboard itu kan berisi tiles atau visualisasi yang di pin itu dari beberapa report. Jadi saya mau masukin, apa namanya, tiles lain atau visualisasi lain dari report yang lain. Misalkan saya mau masukin dari ini, sales and marketing sample. Saya masukin juga ini. Saya pin, terus pilihnya ke dashboard 2. Jadi nanti saya campur gitu. Ini, terus habis itu ini saya masukin juga ke dashboard 2. Pin. Tuh. Nah, kalian kalau misalkan udah pin gitu bisa langsung go to dashboard ini. Nanti langsung diarahin ke dashboardnya. Dashboard 2. Atau kalau misalkan itu tadi kepencet close, kalian tinggal balik nih ke my workspace. Ini. Diklik. Terus habis itu ke sini, ke bagian all. Bagian all atau bagian konten. Jadi bisa dilihat yang tipenya dashboard aja, kan kayak ada tipe dashboard, report gitu, dashboard, report. Kalau misalkan yang dataset, dia ada di sini gitu. Cuma dashboard itu ada di sini di My Workspace, pilih aja nih yang type-nya dashboard di sini. Terus diklik, udah deh balikin kalian ke dashboard. Nah ini tadi dashboardnya isinya uh, visualisasi dari report yang udah kita pin tadi. Terus kalau misalkan dari dashboard ini mau kita dari dashboard terus kita mau langsung balik ke reportnya itu bisa tinggal kita klik aja nih visualisasinya tuh, nah nanti dia bakalan ngarahin kalian ke report aslinya gitu, di mana data-data semuanya itu ada tuh loh. Terus balik lagi, jadi di yang materi ini, materi berapa sih ini? Materi 3 ya. Oh ya, materi 3 itu kita mau gimana caranya create gini. Pokoknya kita bisa kecilin nih atau gedein si tilesnya gitu. Bisa kita atur aja sesuai keinginan. Terus habis itu bisa dipindahin ke kanan, ke kiri, gitulah pokoknya. Gitu, pokoknya untuk materi yang kesini, yang ketiga ini lebih ke ngatur posisi-posisi tilesnya aja gitu, memposisikan posisi tiles. Terus juga
Oh, kita juga bisa edit tiles-nya. Jadi dengan klik yang ini, more option, terus habis itu pilih yang edit details nih. Terus habis itu nanti kita bisa edit details, terus habis itu bisa title-nya diganti. Misalkan ini opportunity count gitu, terus misalkan kita ganti jadi opportunity sum. Itu bisa apply, terus tuh namanya ganti kan. Cuma edit detailsnya kalau misalkan yang di sini cuma begini doang. Atau kita bisa ada set custom link gitu-gitu sih. Ini tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya mau diedit kayak gimana. Tuh, terus kalau kalian mau di sini juga ada banyak pilihan-pilihan lain gitu kan. Tuh go to report gitu-gitu, open focus mode. Bisa kalian sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh untuk materi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Materi keempat, ask question of your data natural language. Nah, untuk materi yang ini kan juga sebenarnya udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Saya lupa pertemuan keberapa, pokoknya kayaknya udah pernah dibahas. Tuh. Terus udah gitu untuk yang materi ini tuh ya, jadi ada Power BI Service itu ada fitur namanya question and answer atau Q&A yang fungsinya itu nggak lain dan nggak bukan itu buat kita nanya, terus nanti kita dapat pertanyaan gitu loh di Power BI Service. Terus fitur ini tuh bisa kita gunakan di dashboard. Jadi kalau misalkan bukan di dashboard itu nggak ada tuh. Atau ini ask question. Oh ya. Nah ini kurang lebih nih materi-materinya. Sekarang mau langsung kita praktekin aja. Nih yang pertama. Ini langsung nih karena saya ada di dashboard. Jadi langsung ada. Oh ya, tapi sebelum pakai fitur question and answer ini harus perhatiin dulu kalau misalkan kita itu yang pertama bahasanya itu harus sama settingan Power BI Service-nya. Jadi kalau misalkan Power BI Service-nya bahasa Inggris ya pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Kalau Power BI Service-nya dalam bahasa Indonesia, pertanyaan dalam bahasa Indonesia gitu. Terus kalau bisa pertanyaan yang kita ajukan itu juga pakai kata-kata suggestion dari Power BI Service-nya supaya kayak Power BI Service-nya tuh bisa ngasih jawaban dengan konkret gitu loh, jawaban benernya gitu. Terus kalau misalkan emang dibutuhkan, kita juga bisa tulis nih. Jadi nanti jawabannya itu akan ditampilkan by visualisasi apa. Jadi misalkan highest revenue in 2016 gitu. By pie chart gitu tuh bisa gitu. Nah, jadi untuk ask question-nya ini itu ada di ini, ada di Power BI Service. Nah, oh ya ini ada di sini nih pokoknya di atas. Ada di dashboard Power BI Service. Nah, di bagian dashboard gitu. Di bagian dashboard nih pasti ada ask question. Pokoknya di semua dashboard itu ada Q&A. Terus kalau misalkan kita klik, itu nanti ada tulisan gini, ask question about your data. Terus habis itu, nanti di sini ada top city by sales, top 5 city by sales, tuh highest sales. Nah, gitu. Oh, nggak ada. Nah, untuk kita bisa dapet ini, nih kayak misalkan kalau diklik, revenue gitu. Nah, maksudnya tuh, apa namanya, suggestion kata-katanya tuh dari sini, kayak ini produk revenue in city, in Geo, in Lake City, gitu-gitu tuh maksudnya tuh, yang kayak gini-gini nih suggestionnya. Itu. Nah, terus tadi kan kalau kalian lihat, di sini ada ini kan, ada kayak suggestion word-nya gini.
Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita atur juga, guys, suggestion word-nya di sini. Nah, aturnya di mana? Jadi kita ke My Workspace, nih ke My Workspace. Terus habis itu kita ke Dataset dan Data Flow. Oh, ini sebenarnya materi yang selanjutnya sih. Cuma nggak apa-apa deh. Nah, ini terus kita ke bagian ini, Sales and Marketing Sample nih misalkan. Terus habis itu kita ke bagian Setting. Terus kita ke Feature Q&A Question. Nah, ini tadi nih sebenarnya udah saya masukin. Jadi kayak saya udah masukin top city by sales gitu. Ini tinggal add question gitu. Misalkan menu in 2017 gitu. 2017. Apply. Cuma saya disclaimer dulu. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, kadang-kadang tuh suka nggak langsung muncul di dashboardnya. Kayak tadi saya aja kaget yang ini udah ada, padahal sebelumnya tuh saya pas coba-coba, dia nggak muncul-muncul gitu loh. Nah, coba nih, saya kan tadi baru ngisi nih yang revenue in 2017. Sekarang kalau misalkan saya buka, coba dashboardnya di sini, muncul nggak dia suggestionnya? Tuh kan, dia nggak langsung muncul gitu. Saya juga nggak tahu, kurang paham juga. Apa mesti di refresh dulu? Sebentar deh. Saya refresh dulu. Oh, ini muncul baru. Oh, ternyata harus di refresh dulu, guys. Gitu. Jadi, kalau misalkan bikin suggestion question, itu tadi kayak tadi ya. Jadi di My Workspace, dataset data flows, terus habis itu sales and marketing. Terserah kalian ya, mau yang mana. Kayak misalkan yang opportunity analysis sample gitu, setting. Terus habis itu di sini kalau mau kalian edit-edit, ininya bisa nih. Kayak yang lain-lainnya gitu kalau kalian mau explore. Terus kalau mau dapet yang suggestion question tadi itu di feature question. Nah, ini tadi kan sempat saya tulis tuh. Jadi tinggal add question terus habis itu masukin pertanyaan kalian terus apply. Gitu. Udah sih gitu kurang lebih untuk eh yang ini yang apa namanya? Ask question. Ask question of your data with natural language gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang question and answer. Nah, sekarang yang share dashboard with your organization. Kayak kelewat satu deh. Oh ya ini, create custom Q&A suggestion dulu. Nah, jadi materi yang barusan saya jelasin itu sebenarnya di sini, guys. Jadi saya kelewat, kecepatan. Jadi create custom Q&A suggestion itu adalah yang barusan saya kasih tahu. Jadi kalian ke ini, kalau misalkan di sini, contoh ini itu di dashboard. Cuma kalau misalkan kita di dashboard itu, misalkan kita buka settingsnya gitu, itu nggak ada. Jadi emang rada-rada beda gitu, karena kan ini sway-nya sway lama juga ya. Terus udah gitu Power BI-nya kan terus-terusan update, tapi sway-nya itu nggak diupdate. Makanya kadang-kadang tuh apa yang dijelasin di sini kurang update gitu. Nah, cuma caranya kayak tadi kok. Jadi buka mana ya? Ini buka dataset data flows, terus habis itu buka ini, setting, terus yang feature, terus ini tinggal kalian ketik aja di situ. Gitu. Untuk materi yang berapa sih ini? Materi 7.5. Materi 7.5 nih, create custom Q&A suggestion. Nah, sekarang ke 7.6. Share dashboard with your organization. Jadi, dashboard yang kita punya, terus udah gitu dashboard yang berisi visualisasi yang udah kita pilih-pilih, yang udah kita filter lah gitu ke sana, yang udah kita pin dari berbagai report, itu bisa kita share ke kolega kita di dalam satu organisasi maupun ke kolega kita yang di luar organisasi gitu loh. Jadi kita bisa share internal dan eksternal gitu. Ini, nah caranya kayak gini nih, bisa kalian lihat untuk di sway-nya. Sekarang kita praktekin langsung aja. Jadi kita balik ke My Workspace, terus habis itu kita ke dashboard. Dashboard 2 nih misalkan. Terus udah gitu kita share. Share-nya itu di sini nih. Share.
Cuma karena saya belum Power BI Pro, jadi biarin aja. Cuma caranya itu kurang lebih sama kok, sama persis sama yang ada di sini, sama yang ada di Sway. Jadi klik share, terus habis itu nanti bakalan muncul kayak gini. Nah, kayak gini. Ini saya kasih tahu aja. Jadi kalau misalkan, sebenarnya kalau misalkan kalian mau lihat cara lebih jelasnya, ada di videonya gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat tampilannya. Cuma di sini saya mau jelasin aja. Jadi di bagian share ini, kita bisa masukin email address kayak kolega kita di dalam satu organisasi maupun eh, email address orang lain gitu loh yang bukan organisasi sama kayak kita tuh. Nah, untuk email address-nya itu kalau misalkan yang dalam satu organisasi, pas kita ketik namanya itu nanti dia langsung muncul tuh di bawah kita namanya siapa gitu. Kalau kayak kalian kalau lagi ngetik NIM di Teams gitu, analoginya kayak gitu. Terus kalau yang mau orang lain gitu di luar organisasi kita, tinggal ketik aja email lengkapnya. Misalkan kayak kita kan Setia Trisakti gitu loh. Terus habis itu misalkan kita mau nge nge nge-share ini ke anak universitas gitu loh. Misalkan Jo@Universitas Trisakti gitu. Nah, itu bisa langsung gitu. Jadi kalau misalkan sesama kolega di organisasi, itu tinggal kita kayak semacam username-nya aja yang kita ketik di situ. Cuma kalau misalkan orang eksternal itu kita ketik emailnya secara lengkap gitu. Terus kalau misalkan yang akses itu tuh isinya daftar-daftar nama-nama siapa aja yang kalian udah share gitu loh. Kayak misalkan tadi kalian nge-share ke Joe gitu. Nah, itu nanti nama Joe itu ada tulisan, ada listnya gitu di bagian akses. Terus di bagian akses juga itu ada kayak semacam link. Jadi kalau misalkan kalian pernah pakai apa ya? Oh, Google Drive itu kan nge-share-nya pakai link kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi share-nya pakai link, terus udah gitu nanti di bawah nih di bagian sini kan ada aturannya. Jadi kayak allow recipients to share your dashboard. Jadi kayak dashboard yang udah kita share bisa di-share lagi sama mereka. Terus udah gitu allow users to build new content using the underlying datasets. Jadi orang yang kita kasih akses itu nanti bikin konten baru, terus udah gitu send email notification to recipients gitu-gitu. Itu bisa kita atur aja, bisa kita centang. Gitu, jadinya kalau misalkan kita mau share dashboard kita, gitu. Udah, untuk video, untuk tampilan lengkapnya kalian bisa nonton di video ini ya. Videonya cuma bentar kok, ini materi-materi yang ini. Terus selanjutnya adalah 7.7 display visual and tiles in full screen. Kalau untuk yang display visuals and tiles in full screen ya kurang lebih untuk menunjukkan detail lebih jelas aja. Karena kalau misalkan di dashboard itu kan datanya banyak ya. Kayak ini misalkan dashboard yang kompleks deh, yang lebih rumit. Nah ini nih, kayak gini-gini. Kan kayak kesana tuh banyak gitu kan. Nah karena banyak gini, mungkin kadang-kadang tuh ada yang nggak jelas gitu informasinya gitu loh. Nah, misalkan ada yang tampilannya, sorry, misalkan ada yang tampilannya segini gitu. Nah, kadang-kadang kan kurang jelas kan. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lebih jelas lagi gitu loh, fokus mode, itu kita tinggal klik yang ini, yang titik 3, terus habis itu pilih ya open in focus mode. Nah, udah tuh habis itu nanti muncul gambarnya lebih jelas, kayak informasinya, huruf-hurufnya semua lebih jelas gitu. Terus kalau misalkan kita mau ke back, tinggal yang ini, exit focus mode gitu. Iya udah materi yang ini seingat saya, enggak sih emang udah gitu doang. Jadi kayak untuk memperjelas tampilan, untuk memperjelas tampilan dari tiles kita gitu. Selanjutnya,
edit tile details and add widgets. Nah, ini untuk materi yang ini, jadi kita mau ngedit details dari tiles yang kita punya, sama kita mau nge-add image and text to your dashboard, gitulah ceritanya. Nah, kita langsung praktekin aja. Contohnya gini, jadi kita bisa edit tiles detail. Sebenarnya ini yang tadi sih, kayak ngedit tiles gitu, tadi sempat udah dibahas kan. Edit tiles, terus habis itu kita pilih, terus tinggal kita ubah-ubah aja di sini, namanya, subtitlenya apa, gitu-gitu, functionality, kayak kita bisa masukin custom link juga, gitu-gitu editnya. Terus kalau yang mana? Yang edit, yang add image, ya nih yang add image, itu di sini nih di bagian edit, terus habis itu add a tile, jadi kayak semacam kita mau nambahin tiles. Kita mau nambahin tiles baru di dashboard kita. Nah ini, jadi nanti ada web content, ada image, ada text box, ada video gitu. Nah kalau misalkan image, kita pilih image, nah nanti yang muncul tuh gini, kayak lebih ke pakai link gitulah. Terus udah gitu linknya juga tulisannya itu harus pakai HTTPS gitu. Kok nggak mau ya? Oh ini set custom link dulu. HTTPS. Misalkan www.google.com. Terus habis itu title-nya misalkan, oh di sini deng. Nah di sini, sorry. Nah di sini, misalkan ini, terus habis itu title-nya Google gitu. Oh ini juga harus diklik nih. Cuma misalkan nggak diklik ya. Terus habis itu apply. Cuma pokoknya harus konkret gitu deh si linknya itu. Cuma kalau misalkan linknya cuma kayak tadi, munculnya kayak gini, jadi nggak muncul. Itu kurang lebih. Terus kalau kalian mau nambahin text box, tinggal nambahin text box, terus habis itu teksnya apa, gitu-gitu teksnya. Terus kalau misalkan mau ngubah dashboard theme di sini, theme-nya, mobile layout gitu-gitu bisa kalian ganti di bagian edit gitu. Terus sekarang kita ke materi. Ini tadi udah ya, edit tiles, details, and add widget. Terus habis itu get more space on your dashboard. Jadi, get more space on your dashboard ini, kita gimana caranya kita bisa biar bikin kayak gini nih. Kayak gede banget gitu kan dashboardnya. Kelihatannya selayar laptop. Tuh. Nah, caranya yang pertama, ini udah di dashboard ya. Jadi yang pertama caranya itu gimana caranya bikin layarnya itu gede. Kita bisa klik yang ini nih. Buat kita nge-hide si navigation pane itu. Jadi kan lebih besar kan. Ini bisa kalian lihat bedanya. Tuh lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih besar gitu. Sama yang kedua itu adalah pakai yang ini nih. Open in full screen mode. Nah, gini maksudnya. Jadi kita bisa bener-bener ngelihat si dashboardnya itu gede banget. Terus kalau misalkan mau exit, tinggal klik ini nih, bisa. Atau ini fit to width, ini bisa kita atur lagi. Itu, atau mau yang ini fit to screen, itu bisa kalian atur. Atau ini kalian mau print juga bisa. Terus klik back, juga bisa. Terus bisa exit focus mode. Terus ini, udah kayak gini masih bisa di focus mode jadinya. Tuh, jadi gede banget ya pokoknya tampilannya. Terus kalau misalkan mau kalian back, misalkan tadi kan tampilannya kayak gini kan. Ini kalian bisa klik yang ini, atau klik di keyboard itu yang ESC. Tuh. Nah, udah deh balik lagi ke tampilan semula. Udah, jadi gitu aja guys untuk materi yang ke-7. Emang materi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk materi yang 7 ini. Dan semoga kalian bisa paham ya dengan jelas materi yang ke-7 ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, bisa
tanya aja ke saya atau ke Sylvia gitu, bisa di lewat chat, Teams, atau ke Line juga boleh, gitu.